Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda yang hebat. Bertemu kembali dengan Bunda Leni Agustina pada pelajaran Bahasa Indonesia. Masih membahas tes laporan hasil observasi. Kali ini kita akan praktik ya anak-anak. Kita akan belajar keterampilan bagaimana langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Semoga setelah mendengarkan pemaparan berikut ini kamu semakin paham dan semakin mengerti bagaimana menyusun sebuah laporan hasil observasi. Ikuti ya dengan seksama. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa beri like-nya atau bagikan kepada teman-teman kamu yang mungkin juga membutuhkan video pembelajaran ini. Selamat mengikuti. Bagaimanakah langkah-langkah dalam menulis sebuah teks laporan hasil observasi? Maka di sini ada 4 langkah yang akan Bunda paparkan atau Bunda jelaskan. Yang pertama, menentukan objek. Apa objek yang akan kamu observasi atau yang akan kamu laporkan? Penting sekali untuk memilih objek ini. Pilihlah objek yang digemari oleh masyarakat pembacamu. Pilihlah objek yang populer, yang saat itu sedang populer, agar pembaca mau membaca teks laporan hasil observasi tersebut. Atau pilihlah sebuah objek yang memang saat itu sedang dibutuhkan oleh pembaca untuk diketahui. Jika langkah pertama tadi adalah menentukan objek yang akan diobservasi, yang akan dibuatkan laporannya, maka langkah kedua adalah menyusun kerangka. Sistematika laporan yang akan kamu tulis. Sangat penting sekali bagi kamu yang baru belajar menulis untuk menyusun sebuah kerangka agar memudahkan kamu dalam menuliskan teks laporan hasil observasi kamu ataupun teks-teks yang lain. Di sini, apa yang harus kamu perhatikan dalam menyusun kerangka itu adalah memperhatikan struktur yang sudah kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bahwa struktur dari teks laporan hasil observasi tersebut ada 3. Yang pertama, pengklasifikasian umum. Ada juga yang menyebutnya pernyataan umum, atau ada juga menyebutnya dengan definisi. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Pada deskripsi bagian ini, kamu bisa menuliskan beberapa paragraf pula. Ya, anak bunda. Nah, anak-anak bunda, sebagaimana tadi sudah Bunda paparkan pada slide sebelumnya, bahwa Bunda mengambil objeknya adalah rumah ibadah. Dalam hal ini Bunda mengambilnya masjid. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa kerangka karangan itu mengacu kepada struktur teks laporan hasil observasi. Maka di sini Bunda membuatnya menjadi 4 paragraf, sudah susun menjadi 4 paragraf, 1, 2, 3, 4. Paragraf pertama Bunda akan bercerita tentang definisi masjid dan hal-hal yang berkaitan dengan masjid, hal-hal umum ya yang berkaitan dengan masjid. Yang kedua, unsur-unsur bangunan masjid, mulai dari bisa saja di sini jelaskan tentang warnanya, bentuk bangunannya, berapa jendela, pintu, ornamen-ornamen masjid, kaligrafi yang ada di masjid, dan lain-lain. Nah, mungkin saja kamu menceritakan unsur-unsur bangunan masjid ini bisa saja menjadi 2 paragraf, itu terserah ya nak. Yang ketiga, Bunda mengambil penjelasan tentang aktivitas masjid. Bagaimana aktivitas yang berlangsung di masjid tersebut? Apakah jamaahnya banyak? Apakah sholat selalu dilaksanakan 5 waktu di masjid tersebut atau tidak? Apakah ada hal-hal lain yang dilakukan di masjid tersebut selain sholat? Nah, ini bisa dilaporkan di paragraf ketiga. Nah, jika di masjid yang kamu amati itu ada banyak aktivitas, maka aktivitas itu bisa kamu ceritakan menjadi 2 atau 3 paragraf. Yang keempat, manfaat masjid. Ini sesuai juga dengan struktur teks laporan hasil observasi. Yang keempat adalah definisi deskripsi manfaat. Nah, anak bunda jangan lupa juga bahwa
Sebuah paragraf itu memiliki satu kalimat utama atau pikiran utama dan beberapa kalimat penjelas atau pikiran penjelas. Artinya sekurang-kurangnya paragraf tersebut terdiri dari 3 kalimat ya, karena satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Jadi minimal satu paragraf itu terdiri dari 3 kalimat, itu minimal ya. Lebih dari 3 boleh, sangat bagus sekali. Dan hal lain yang perlu kamu perhatikan ketika menulis teks laporan hasil observasi ini adalah teks laporan hasil observasi ini faktual ya anak-anak bunda. Jadi yang kamu ceritakan di sini benar-benar apa yang kamu lihat, apa yang terjadi di masjid tersebut. Tidak boleh ini berdasarkan cerita, tidak boleh ini berdasarkan opini. Ini memang adalah hal-hal yang faktual, hal-hal yang benar-benar terjadi, berlaku di masjid yang kamu amati. Karena bisa saja masjid A dengan masjid B itu berbeda bangunannya, berbeda aktivitasnya, ada tambahan-tambahan aktivitas yang berbeda dan lain-lain. Langkah yang ketiga adalah mengumpulkan fakta atau informasi yang berkaitan dengan topik terpilih, baik melalui membaca berbagai referensi, observasi maupun wawancara. Nah, tadi kan di atas juga sudah Bunda sampaikan bahwa laporan hasil observasi ini adalah fakta. Jadi, kamu dapat melakukan observasi untuk mengumpulkan fakta tersebut atau melakukan wawancara agar kamu mendapatkan informasi yang tepat dari fakta-fakta yang kamu lihat. Atau juga ditambahi dengan membaca berbagai referensi melalui buku, media massa, ataupun bahan-bahan yang ada di internet. Dan langkah yang keempat atau langkah yang terakhir adalah mengembangkan informasi. Informasi yang akan kamu kembangkan itu sesuai dengan kerangka yang telah kamu susun ya anak-anak bunda. Dan jangan lupa perhatikan kaidah kebahasaannya, perhatikan huruf kapitalnya, tata aturan penulisan dalam bahasa Indonesia, dalam ejaan bahasa Indonesia, penggunaan kalimatnya, kalimat simpleks atau kompleks, penggunaan kata, frasa, dan lain-lain. Nah, demikianlah tadi penjelasan Bunda mengenai langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Selamat berlatih. Semoga kamu menjadi mahir menuliskan teks laporan hasil observasi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.